Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid ibu? Kalau ibu tanya apa kabar, jawaban kalian sama seperti biasanya, yaitu alhamdulillah, selalu ceria, semangat belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kali ini kita masih bisa mengikuti proses pembelajaran, yaitu secara daring. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan juga terus semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengingatkan, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, karena kalian harus meresum materi yang akan ibu sampaikan. Nah, sebelum memulai video pada kali ini, jangan lupa subscribe dan like video pembelajaran kali ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa berkah juga. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui ukuran dari jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Selain itu juga Ibu harapkan kalian mengetahui golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat, serta kalian dapat mengetahui hikmah apa saja yang bisa kita ambil atau manfaat dari mengeluarkan zakat. Nah, ayo kita mulai pembelajaran pada kali ini. Sekarang Ibu bertanya, berapakah jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim? Ayo, siapa yang tahu? Syifa, tahu nggak berapa? Atau Febri? Atau Anissa? Ayo, siapa yang tahu? Atau Zeni? Ya, berapa? Iya, benar. Zakat ya, itu ada berupa zakat fitrah dan zakat mal, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Makanan pokok yang dizakatkan berupa bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk setempat. Sedangkan jumlah makanan pokok yang harus dikeluarkan tersebut adalah 1 sa' atau 3,5 liter, atau menggunakan kilogram itu sebanyak 2,5 kilo. Itu untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal Bu, atau zakat harta, itu berapa Bu? Nah, kalau zakat mal itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau 2,5%. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Nah, mustahik ini ada dibagi menjadi 8. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Muzaki itu kita yang mengeluarkan zakat, atau orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Kalau orang yang menerima zakat yang kita keluarkan, terus orang itu menerima, itu namanya mustahik. Ya. Siapa saja penerima zakat itu atau yang termasuk ke dalam mustahik tersebut? Ada siapa saja? Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan sehari-hari dan tidak mempunyai pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ini termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu miskin.
yaitu orang yang mempunyai penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ini juga termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu amil. Siapa itu amil? Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi amil itu selain dia mengumpulkan, dia juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yaitu mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Pada umumnya, seorang mu'alaf imannya itu belum teguh, murid-murid, sehingga perlu diberi zakat untuk memperteguh imannya. Selanjutnya ada hamba sahaya. Hamba sahaya atau rikop ya. Rikop atau hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan akan dimerdekakan dengan membayar terlebih dahulu kepada tuannya. Selanjutnya ada ghorimin atau ghorim ya, yaitu orang yang berhutang untuk suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Jadi ghorim ini adalah orang yang terlilit banyak hutang. Dia juga berhak menerima zakat agar bisa membantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Fisabilillah ini siapa saja? Contohnya orang yang berdakwah di jalan Allah. Itu termasuk ke dalam fisabilillah, menyebarkan agama Allah. Ya, ada juga mujahid atau pejuang. Misalnya dalam keadaan berperang pada zaman Rasulullah. Itu juga ya, berperang membela agama Allah. Misalnya zaman sekarang. Nah, itu juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal sehingga perlu diberi zakat untuk biaya perjalanannya. Misal berapa kilometer ya berjalan, misalnya 90 kilometer ya berjalan lalu kehabisan bekal, dan itu pada saat bulan puasa, bulan Ramadan, itu boleh menerima zakat. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas hikmah mengeluarkan zakat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Seperti itu ya. Selanjutnya, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa umat Islam. Jadi kalau kita berzakat itu menyucikan harta dan diri kita. Karena zakat itu ada zakatun nafs, ada zakat mal, yaitu zakat harta. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ya, itu menyucikan diri kita. Kalau kita memberi zakat mal, berarti kita menyucikan harta kita. Yang ketiga, mengikis sifat kikir dan akhlak tercela dalam diri, serta mendidik diri agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia. Jadi dengan kita berzakat itu melatih diri kita untuk tidak kikir, melatih diri kita untuk menjadi orang yang sukarela atau ringan tangan memberi bantuan kepada orang lain. Yang keempat yaitu mendidik dan menyadarkan manusia bahwa harta hanyalah titipan Allah. Jadi maksudnya di sini harta itu kapanpun mau Allah ambil bisa hilang seketika itu. Ya, itu bisa mendidik dan menyadarkan kita dengan berzakat. Kenapa? Karena yang kita zakati adalah orang-orang yang memang membutuhkan. Itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menyadarkan diri kita bahwa harta ini hanya titipan, hanya sementara. Selanjutnya yaitu menghapus jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jadi zakat ini bisa membuat kita menyambung silaturahmi atau memperkuat silaturahmi kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada istilah pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Yang keenam,
menjalin hubungan antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kita tadi kan membantu orang yang kurang beruntung atau membutuhkan. Ini membantu kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa menolong, istilahnya meringankan beban, meringankan perekonomian orang yang membutuhkan. Baiklah murid-murid ibu semua, hanya itu yang bisa ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Ibu harapkan kalian tetap terus semangat dan jangan lupa untuk berdoa agar virus ini segera hilang, secepat mungkin hilang. Memohonlah pertolongan kepada Allah, gantungkan semua harapan kepada Allah, karena Allah itu memiliki Asmaul Husna As-Somad. Jadi apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu, ya. Dan ada 3 hal yang akan ibu ingatkan, yaitu 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah murid-murid, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.